Oke, gimana Mas? Udah sempat belajar basic interview itu gimana? Coba jelasin saya apa yang Mas Nah, Ahmad ini Mas Ahmad panggilannya Mas Ahmad, yang Mas Firdaus jatuhnya. Firdaus aja. Oke, Mas Ahmad Firdaus, terlalu common. Mas Firdaus. Firdaus dapatkan. Oh, kalau basic interview kan, yang pertama pasti saya baca-baca terus di testimoni orang-orang di internet gitu kan, Ya. menceritakan tentang diri Anda, kelebihan, kekurangan, terus biasanya tuh ada rencana 5 tahun ke depan. Terus yang Ya. terakhir apa bagaimana cara meyakinkan perusahaan untuk merekrut Anda. Oke, ya itu Nah, best itu yang akan ditanyakan. Cara pasti. jawabnya biasanya Mas apa yang Mas lakukan? Nah, itu dia, kalau menceritakan diri Anda, kalau yang saya dapat ceritanya itu bukan masalah tentang diri Anda ini siapa dari awal, tapi lebih ke dicocokkan dengan company yang akan kita lamar. Oke, Misalnya benar. kalau programmer, kita melamar jabatan sebagai full stack, ya ceritakan diri Anda dan pengalaman Anda sedikit aja tentang tentang full stack itu. Kalau Oke. bisa ceritanya jangan ada yang di CV, karena kalau yang di CV kan HR-nya mesti udah udah baca sekilas lah gitu. Oke. Terus? Nah, ini yang saya bingung masih yang tentang kelebihan sama kekurangan. Itu kan uh, soalnya kan kita juga nggak bisa menjanjikan yang muluk-muluk juga kan. Ya. Harus tetap sesuai kapasitas, harus Ya. tetap sesuai agar orang yang HR-nya juga melihat di diri kita itu, apalagi fresh graduate katanya kan memang yang dilihat yang ingin belajar terlebih dahulu gitu. Ya, benar. Terakhir yang uh, apa alasan HR ingin merekrut Anda? Lebih ke kalau HR ingin merekrut Anda nanti jawabannya lebih ke sebenarnya saya ini masih ingin mengembangkan diri dan ingin belajar lagi, seperti itu sih. Oke. Kalau yang saya dengar. Oke, ya terima kasih. Ya, itu sebenarnya basicnya udah cukup oke. Cuman nih saya jelaskan dulu sebenarnya kenapa sih Mas Oke, di oke, oke. hiring? Itu udah tahu nggak sih? Alasan perusahaan Uh, meng-hiring Mas. Ya kalau Masnya kan karena karena ada ya, cuman kalau alasannya kenapa Mas di hiring, udah tahu belum? Kalau alasannya Mas alasannya. kenapa kenapa Mas mau apply kan karena mau kerja. Kalau kenapa di Iya, karena mau kerja karena ada lowongan gitu kan. ya kalau misalnya kita lihat sebagai perusahaan Kenapa kenapa perusahaan Mas mau di hiring, tahu nggak alasannya? Itu dulu deh belum saya sih, mungkin jelasin. melihat Tahu. latar Nah, belakangnya juga. gimana? Oke, oke, oke. Belum nanya. Dijelasin dulu mas. Oke. Perusahaan itu meng-hiring Tadi yang seseorang katanya. karena ada suatu masalah atau problem yang harus diselesaikan. Gitu. Oke. Bisa jadi itu karena ya itu bikin program lah, jualan lah, marketing lah, yang biasanya nggak bisa diselesaikan oleh ownernya atau ownernya nggak punya waktu lagi. Nah, sesimpel itu. Itu udah paham sampai situ. Ya itu maksudnya dalam proses Paham. hiring dan Mas nge-apply itu sebenarnya kalau di dalam negosiasi itu harus win-win solution. Ngerti maksudnya win-win solution? Mudah. Kan Bukan, win-win kesana solution itu untung saya kalau juga Mas di harus dalam untung. negosiasi, Oh. Mas yang yang maksudnya yang orang menjadi negosiasi Mas itu harus menang, maksudnya dapat yang dia inginkan, Mas juga dapat yang Mas inginkan kan gitu. Ya. Jadi Mas kan butuh kerja Oh iya, di iya. company, butuh orang untuk menyelesaikan masalah mereka. Sampai situ paham. Oke. Paham, paham. Mas harus di otak Mas selalu mikirinnya yang pertama harus win-win solution selalu. Win-win solution maksudnya ya Mas dapat kerja, mereka juga selesai masalahnya. Kalau nggak kayak gitu, ya Masnya sebentar aja kerjanya gitu. Karirnya nggak bagus. Oh. Karena Mas juga nggak dihargai bagus sama perusahaan gitu. Itu harus penting dulu. Karena banyak kalau fresh graduate mikirnya ya udah saya cari kerja gitu. Cuman mereka bingung kenapa di hiring.
kenapa bisa karirnya bagus, kenapa di hiring itu ada alasannya. Itu dulu kalau udah paham kan maksudnya. Jadi dalam artian ya Mas menguntungkan perusahaan dan Mas juga dapat keuntungan dari gaji, dari benefit dan sebagainya. Ini saya ajarin bukan basic interview, ini basic negotiation, bisa dipakai dalam interview. Oke, udah sampai sini udah paham? Udah paham. Ya, oke. Jadi maksudnya kalau udah saya jelasin ini tahu implikasinya ke bawah. Implikasi maksudnya nanti selanjutnya gitu. Bukan, maksudnya kalau Mas sudah paham hal ini, Mas tahu nggak apa secara proses interview ke bawahnya itu tahu nggak apa yang harus ditekankan gitu. Berarti yang harus ditekankan bagaimana cara perusahaan yakin bahwa saya bisa menyelesaikan masalah yang ada di benar, perusahaan kayak itu. Gitu. Ya, Mas juga di akhir mungkin bisa kan minta negosiasi, minta benefit, minta jam kerja dan sebagainya, lokasi ya itu keuntungannya kan di Mas. Cuman juga Mas harus meyakinkan bahwa Mas itu orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Yeah. Nah, kalau itu secara negosiasi. Cuman kalau kita ngomongnya di interview, itu kan banyak. Yang pertama tadi kan menyelesaikan masalah, kedua Masnya itu orang yang tepat nggak? Hanya orang yang tepat dalam perusahaan itu. Jadi kalau dalam perusahaan itu ada namanya culture. Culture itu kayak budayanya gitu. Budayanya di kerja. Budaya itu paham nggak maksudnya? Paham, kayak apa namanya? Di lingkungan kerja itu seperti apa? Ya, kayak itu. Misalnya kalau lingkungan kerjanya itu orangnya mungkin santai, ya Mas santai. Kalau misalnya orangnya formal, ya ikutin formal. Atau misalnya orangnya suka belajar, suka sharing, ya Mas harus meyakinkan bahwa mereka suka sharing gitu. Mas juga suka sharing. Itu setiap perusahaan beda-beda. Contohnya kalau di Pintar, di perusahaan kami itu, kita tuh suka sharing. Jadi biasanya tim kami yang di hiring, kalau dia nggak suka sharing, itu nggak akan ke-hire di sini. Mau itu atasan ke bawah itu harus sharing di sini. Gitu. Walaupun dia jago gitu, tapi kalau dia cuma jago di otaknya masih sendiri gitu, ya nggak akan ke-hiring juga. Nah, lebih itu tim gitu ya Mas ya? Beda kalau teamwork kan misalnya kalau bikin website gitu, ya Mas, satu orang jago sendirian gitu. Oke. Nah, kalau di sini nggak bisa kayak gitu, semua harus jago, harus saling mengajari gitu loh. Ngerti nggak? Kalau teamwork kan jatuhnya teamwork tuh wajib, maksudnya itu di seluruh perusahaan wajib ya. Itu. Nah, kalau culture itu beda-beda. Kalau culture bisa jadi kalau Mas di perusahaan lain, saya kan dulu pernah kerja juga, yang ya udah yang jago dia aja gitu, dia nggak sharing sama sekali gitu. Ya itu beda-beda sih. Kalau di saya nggak kayak gitu di perusahaan Pintar. Kalau teamwork ya harus misalnya kalau dibilang atasannya, tolong kerjakan website ABCD, kamu kerjanya ini, tolong diskusi sama ini, ya udah itu teamwork, itu wajib maksudnya. Itu skill wajib. Dan kayaknya kalau dia di Pintar nggak harus saya ajarin lagi, itu kayaknya di kuliah atau Mas di sekolah udah sering lah teamwork kan ya. Kalau nggak bisa nanti saya ajarin juga tuh. Itu skill wajib buat teamwork ya kalau gimana cara komunikasi sama tim yang gitu-gitulah, itu skill juga sebenarnya. Tapi itu nggak jatuhnya bukan yang itu harus wajib ada gitu loh. Tapi kalau culture nggak harus wajib gitu. Jadi kalau Mas bisa jadi culture Mas itu atau value dalam diri Mas itu cocok di perusahaan A tapi belum cocok di perusahaan B. Oh ya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Di perusahaan A ada yang budayanya berbeda-beda setiap. Iya. Contoh ini saya bukan ngomong misalnya di perusahaan A dia orangnya yang tadi tuh, misalnya orangnya santai, itu sharing, atau yang kedua orangnya itu fokus, habis itu struktur oriented nggak maksudnya? Tahu, struktur oriented. Maksudnya atasan dan bawah gitu ya. Ya harus jelas dan nggak ada. Kalau yang jago ya udah dia aja jago gitu, kita harus cari sendiri. Ya itu tiap orang beda gitu. Nah itu biasanya itu bukan Mas nebak, itu Mas tanya biasanya. Oh tanya waktu interview gitu? Iya Mas tanya. Jadi nanya kayak, jadi kan tadi kan ya itu pertanyaan yang paling sering itu kan
perkenalan diri Mas itu tadi udah benar. Jadi kayak jangan jelasin hal yang nggak nyambung sama role-nya. Ya mungkin beberapa mungkin bisa lah, kayak bisa menjelaskan kayak ya saya dulu saya tinggal di sini gitu, atau itu bisa. Cuman ya yang wajibnya kamu jelasin itu, saya sering belajar tentang pemrograman, saya sedang praktek, punya network dan lain sebagainya, pokoknya nyambung lah. Gitu. Yang kedua, kekurangan sama kelebihan kan tadi. Itu nanti saya jelasin lagi sih. Nah, itu nanti pas sudah mereka selesai nanya, kan udah selesai nanya dan lain sebagainya, itu Mas harus nanya lagi. Ya. Nah, itu maksudnya tadi pertama kayak sebenarnya apa sih masalah yang harus atau rule saya yang harus saya selesaikan ketika saya di hiring. Itu Mas yang nanya. Karena biasanya itu cuma di otak business owner, nggak tahu maksudnya atau di otak HR. Jadi dia pas Mas ngomong bla 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 bla, di otak dia ini si orang bisa menyelesaikan masalah yang ada di sini gitu. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Ya Mas mungkin dari tanya dia dengan pertanyaan tadi. Jadi kan dia nanya juga nih dengan pertanyaan tadi. Ini saya ngejelasin negosiasi dengan 5 pertanyaan tadi, dia langsung nyimpul di otak dia gitu loh. Dengan pertanyaan dia sebenarnya bisa nggak nih orang menyelesaikan masalah tadi. Nah itu daripada dia memikirkan di otak dia, coba aja Mas tanya, sebenarnya masalahnya apa aja Mas di perusahaan ini sehingga saya di hiring. Nanti kan dia ngomong, oh iya sebenarnya di sini tuh sekarang kekurangan programmer untuk mengerjakan proyek ini dengan framework ini. Itu kan. Habis itu baru Mas bilang, oh iya sebenarnya saya bisa sih kok Mas, bla 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 kayak gitu. Oke, kedua Mas tanya lagi, sebenarnya kalau menurut Mas untuk role ini sebenarnya orang yang Mas paling carinya gimana dan orangnya value-nya apa aja gitu. Dia kan jelasin. Ditanyakan. Ya tanyakan aja ke HR-nya. Mas harus nanya, jangan pula udah selesai end gitu. Harusnya kalau udah selesai yang bagus dalam negosiasi atau di interview dan sebagainya, nanyanya langsung kapan interview atau kapan kerja. Itu harus pertanyaan terakhir. Maksudnya kapan proses berikutnya. Jangan cuma end, udah selesai gitu loh. Paham nggak maksudnya? Udah selesai dia nanya, ya udah terima kasih. Kita langsung ya udah gitu. Ya jangan, maksudnya dia harus, maksudnya dia udah yakin oh ini orang bagus, budgetnya sesuai dengan perusahaan, dia bisa kerja, dia cocok, dia skillnya bagus. Langsung Mas tanya untuk proses berikutnya kapan. Itu nanti kita role model deh. Kayaknya ini kan masih ada 20 menit lagi. Bagusnya gitu. Pokoknya jadi di otak dia itu pokoknya Masnya udah oke terhadap itu yang saya jelasin ya, terhadap satu ya cocok untuk role ini, kedua Mas bisa menyelesaikan masalah perusahaannya gitu. Oke. Nah, untuk kalau yang tadi yang misalnya tadi kan satu perkenalan udah oke, kedua masalah kekurangan dan kelebihan. Nah, yang kelebihan dan kekurangan itu juga disesuaikan dengan role ini juga kalau bisa gitu loh. Maksudnya tetap nyambung gitu. Jangan pula Masnya kekurangannya apa misalnya? Nggak bisa olahraga gitu kan, nggak nyambung gitu loh. Atau kelebihannya jago olahraga yang nyambung juga. Yang nyambung ya harusnya. Yang nyambung. Misalnya kalau ini pertama kali interview kan ya. Misalnya ditanya saya sebagai programmer, kelebihan saya apa? Saya cepat belajar, terus menyukai teknologi baru, suka network ke programmer yang ada di sekitar, gitu. Suka menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan teknologi, gitu. Terus kekurangan kamu apa? Kalau saya ya, kalau Mas jangan dibuat-buat, jangan bohong, tapi jangan bego juga, ngerti yang maksudnya? Apa adanya. Ya. Tadi ya, maksudnya kalau kelebihannya apa, jago olahraga itu bego namanya, jangan usah disebut itu. Nah, itu usah disebut. Nah, kalau kekurangannya apa? Misalnya kayak saya, ya kalau saya sebagai programmer mungkin kalau baru mulai, kadang-kadang masih ya untuk memastikan bahwa codingan saya sesuai dengan kebutuhan bisnis, saya butuh arahan orang bisnis juga, nggak bisa dilepas. Gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau saya orang nanya, misalnya ini saja, ini saya programmer gitu yang baru fresh graduate, yang skillnya baru ditempa,
Ya udah, kekurangannya apa? Saya bilang, ya kalau saya ngoding, saya bisa membuat teknologi yang bagus sesuai dengan kebutuhan Bapak. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau bisnis saya kurang jago, dan saya butuh orang supervise saya bahwa aplikasi saya itu benar gitu dalam bisnis. Tahu kenapa itu saya sebut ya karena banyak juga di perusahaan yang programmernya dilepas saja tuh. Makanya itu tergantung aja. Kalau kamu udah jago bisnis, ya dilepas aja bisa sebenarnya. Ini kan saya nyontoh aja, gitu. Dilepas tuh maksudnya bikin website rekrutmen gitu. Ya udah kerjain aja gitu. Coba kayak gitu, nggak tahu fiturnya dan lain sebagainya, nggak bingung kamu kan? Bingung sih. Kalau misalnya bikin website rekrutmen dengan fitur HR-nya bisa gini kan jelas gitu. Tapi ya tergantung company-nya. Kalau company-nya bilang programmernya harus yang mandiri sampai ke bisnis, ya kayak gitu. Paham sampai sini? Paham. Intinya harus yang nyambung lah ya dengan perasaan. Oke. Untuk yang itu juga yang 5 tahun nyambung dan ya menguntungkan perusahaan juga, dan yang 5 tahun tadi misalnya kan plan-nya 5 tahun ke depan apa ya, itu nyambung juga. Jangan buat plan-nya 5 tahun ke depan Masnya bilang mau jadi atlet olahraga. Terus dia kan bingung. Soalnya HR-nya ngapain Mas di sini gitu loh. Kalau Mas bilang 5 tahun lagi misalnya mau jadi manajer IT atau jadi expert atau apa gitu yang nyambung, ya oke gitu. Maksudnya mereka itu nyari orang yang berkembang juga, menguntungkan perusahaan, dan perusahaan juga bisa bantu karir Mas gitu. Jadi kan win-win solution deal. Jadi kalau Mas 5 tahun ke depan misalnya mau jadi manajer IT, saya nggak tahu, nanti saya interview, baru nanti saya kasih di bawahnya manajer IT dan lain sebagainya. Ya itu kan bisa berarti di perusahaan dia. Jadi dia juga sebagai manajer HR atau lain sebagainya juga dia happy, oh ini orangnya cocok, bisa saya bantu untuk capai mimpi dia gitu. Dan juga dia bisa menguntungkan. Mas Firdaus putus ya? Oke. Sekarang kita mulai ya interviewnya, sekitar 10 menit aja, nanti di akhir saya kasih itu sana bentar ada ibu saya. Nggak ada adik keluar sama Raisa. Bentar. Oke. Saya interview 10 menit. Sama kalau interview, ini kan karena contoh aja ya, apanya defaultnya ya Mas pakai baju berkerah lah. Itu default. Iya. Kecuali dia ngomong dress code-nya apa gitu. Itu default. Walaupun ini pakai Zoom ya. Dan usahakan juga internet connection-nya bagus dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya nggak bisa, lagi nggak internet connection-nya nggak bagus, 20 menit lagi. Sana dulu lah. 15 menit lagi bisa nih. Internet connection-nya nggak bagus, atau misalnya ada urusan keluarga tiba-tiba sakit, secepatnya kabarin gitu, jangan ngilang aja. Kabarin maksudnya langsung email, maaf saya nggak bisa di reschedule nggak gitu. Selamat siang, bla 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 gitu. Oke, kita mulai interviewnya mungkin ya. Oke, perkenal. Ini saya lakukan biasanya yang kayak gini. Perkenalkan, saya Afik, saya dari HR Pintar. Saya dapat rekomendasi Mas dari Mas Budi bahwa Mas ini jago pemrograman. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Mau ketahui sebenarnya Masnya itu kayak gimana sih dan cocok nggak untuk perusahaan kita. Proses rekrutmen ini kayaknya butuh sekitar 15 menit. Jadi Mas tolong jawab pertanyaan dari kami, dan kalau bertanya juga boleh. Mungkin di pertama Mas boleh jelaskan dulu tentang diri Mas. Baik. Tentunya saya adalah seorang masih mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, dan saat ini juga masih tinggal di Yogyakarta. Dan saya juga mengambil jurusan informatika, di mana di dalam jurusan informatika saya juga belajar tentang pemrograman, basic pemrograman, dan juga di lain kuliah saya juga belajar tentang framework yang mungkin akan digunakan di dalam pekerjaan nantinya. Dan saya juga saat ini sedang
mencari pekerjaan tentunya yang bisa menaungi saya dan mengembangkan skill saya di dalam bidang pemrograman. Oke, kalau boleh tahu kekurangan dan kelebihan Mas apa aja? Kekurangan saya yang pertama, saya baru sekali untuk mencari pekerjaan, tentunya fresh graduate, dan saya juga belum banyak mengetahui framework-framework yang akan digunakan di perusahaan. Kemudian saya juga masih susah untuk berkomunikasi jika berada di lingkungan baru. Namun di balik kekurangan saya tentunya memiliki kelebihan. Yang pertama, saya bisa untuk belajar cepat, dan apa yang dibutuhkan perusahaan saya bisa mempelajarinya secara cepat dengan arahan dan bimbingan tentunya. Dan juga saya juga bisa melatih skill komunikasi saya ketika saya nanti bisa masuk ke dalam perusahaan. Oke, baik. Kalau boleh tahu, sebenarnya pencapaian terbesar Mas selama hidup apa? Dengar nggak suara ngomong saya nih? Iya, dengar. Saya lagi Bingung. bikin Mas. Bingung. Kalau ditanya kayak gitu kan bingung ya. Bisa nggak jawab itu? Ini, nah kalau pertanyaan kayak gitu berarti dijawabnya yang nyambung tetap ya Mas ya? Bagaimana? Iya, kalau bisa nyambung. Pokoknya nyambungnya itu tentang Halo? pekerjaan lah. Itu minimal banget. Jangan nyambungnya menang sepak bola dan sebagainya. Kalau nyambungnya misalnya saya pernah Mas? ya putus ya. Iya, bisa dengar. Oke, maksudnya yang nyambung gitu. Kalau misalnya tentang pemrograman ada bagus, cuman kalau nggak ada ya kita ngejelasinnya kayak tentang pekerjaan lah gitu. Maksudnya Mas bekerja jadi ini berhasil shift ini, kalau nggak ada juga pas bikin aplikasi. Pokoknya pencapaian terbesar Mas apa? Itu beda-beda Oke, tiap orang, nggak bisa saya bikin default. oke. Pencapaian terbesar saya dalam bidang pemrograman, tentunya saya pernah membuat suatu final project di dalam mata kuliah, yang di mana di final project itu saya daftarkan di suatu kompetisi di Yogyakarta. Ada kompetisi namanya Amikta, dan saya di situ alhamdulillah menjadi salah satu dari 5 terbaik yang masuk dalam kategori Oke. Itu udah bagus. tersebut. Oke, itu Oke. bagus. Oke, itu Oke. bagus itu. Oke, kalau selanjutnya, kalau boleh tahu untuk lingkungan kerja yang Mas cari seperti apa ya? Lingkungan kerja yang saya cari adalah lingkungan kerja yang uh, tidak berjalan sendiri-sendiri. Maksudnya kan kalau teamwork itu kan sudah pasti di dalam perusahaan. Tapi dalam teamwork itu selalu memberikan arahan dan bimbingan antara satu sama lain. Tidak ditinggal sendiri-sendiri. Oke, oke. Kalau misalnya selama 5 tahun ini, Mas ngelihat Mas akan jadi apa? Saya ingin melihat diri saya sendiri selama 5 tahun ke depan. Tentu ada pengembangan skill, pengembangan karir, dan juga untuk 5 tahun ke depan jika berkehendak juga saya menginginkan menjadi seorang konsultan IT. Oke, oke baik. Kalau boleh tahu, kenapa saya harus hiring Mas? Atau kami sebagai company harus hiring Mas sebagai talent di sini? Yang pertama, saya memiliki skill sesuai yang ada di rekrutmen listnya. Kemudian yang kedua, saya memiliki yang seperti saya jelaskan tadi, kelebihan saya bisa belajar dan beradaptasi dengan cepat. Oke, Dan, itu sebenarnya kalau ada pertanyaan kayak gitu kan bisa, kenapa saya harus rekrut Mas? Itu kan sudah Mas jawab. Di akhir bisa Mas iya. tanya. Ya sebenarnya saya juga mau nanya sih Mas, ke atau Harus Bapak atau Ibu. itu Sebenarnya biasanya udah pertanyaan terakhir Mas, berarti Mas. Pertanyaan itu udah biasanya di pertanyaan akhir-akhir terakhir. itu sebelum gaji. Oh, Tapi kalau gaji tergantung posisinya. Nanti kan sebenarnya yang Mas cari itu kayak apa gitu. Ya ini udah, oke. misal ini udah selesai Mas ngomong nih, saya ngasih tahu aja kalau kedepannya gimana. Hmm. Oke, sudah cukup sih Mas Firdaus. Kalau boleh tahu, ada pertanyaan sampai sini? Tentu ada. Baik Pak, kalau saya boleh bertanya, dan ini
bagaimanakah kultur yang ada di perusahaan ini, Pak? Oke, kultur di sini sebenarnya cukup fleksibel. Jadi orang-orang di sini tuh nggak ada senioritas, kita tua, senior dan lain sebagainya, cukup menghormati satu sama lain, tidak ada struktural bos dan bawahan, semuanya saling sharing dan ya berbeda mungkin kita kalau dilihat di struktural company lainnya. Tapi ya, dari throwback dari sana, kami sebagai company memang kelihatannya enak secara culture, tapi kami untuk pressure kerjanya jadi lebih cepat karena kami expect-nya dengan culture seperti itu, kecepatan company kita dan ya kalau dalam kamu sebagai ngoding, kecepatan kamu bikin aplikasi itu harusnya lebih cepat karena nggak ada kita ngomongin drama, politik dan lain sebagainya di dalam company ini. Oke. Dan yang kedua, Pak, kalau boleh saya tahu sebenarnya masalah apa yang dicoba untuk diselesaikan oleh perusahaan ini sehingga perusahaan ini membuka lowongan. Oke, itu tadi kan saya kan udah jawab gitu kan, udah saya jawab bla bla bla. Oh iya iya iya. Itu Mas Berarti, jangan nanya langsung. Itu Mas, oh ya, saya juga sebenarnya nyari company yang kayak gitu. Oh gitu. Kalau Mas nggak nyari company kayak gitu ya udah end interviewnya. Kalau dia bilang misalnya di sini ya orangnya kerja keras sampai malam weekend atau lain sebagainya, gitu culture-nya. Kalau Mas dengar ya udah maksudnya interviewnya nggak cocok lagi gitu. Tapi kalau Mas rasa cocok, ya Mas bilang, oh iya saya sebenarnya juga cari company kayak gitu sih Pak. Saya orangnya yang memang suka belajar cepat tanpa ada senioritas, tapi kalau ada tantangan atau hal baru, saya bersedia untuk kerja lebih cepat. Ya dibilang gitu. Jadi ya, saya sebagai oh iya ini orangnya cepat gitu loh. Berarti kalau kita merasa emang cocok, kita masuk gitu ya. Iya kalau nggak cocok, kita cocok gitu. kalau nggak cocok, mundur aja. nah Udah. ini yang agak itu tergantung masa sih mau ditahankan. Kalau ditahankan ya ditahankan aja atau ya udah interviewnya bilang aja nanti udah selesai interview maaf Pak kayaknya nggak cocok gitu udah selesai pakai bahasa yang bagus untuk kedepannya mungkin kita bisa kerjasama dan sebagainya. Cuman kalau ya si komennya kelihatan oh ini pas gitu ya udah ya diyakinkan aja. Mas ngiranya juga sebagai Mas kayak nyari apa ya, nyari pacar deh. Mas sudah menikah tuh belum? Belum. Ini bilangnya saya gini-gini. Oh iya, saya juga nyari kayak gitu sebenarnya gitu. Oke, udah lanjut ya. Ya lanjut. Oh, saya ya lupa. Ya. Dan proses selanjutnya bagaimana? Belum. Tadi kan. Oh belum. Yang masalah itu tadi kan belum Mas tanya. Oh, berarti saya nanya permasalahan ya sekarang ya berarti. Iya, tadi kan sampai situ kan tadi saya tahan. Saya tahan dulu terus saya tanya lagi. Iya, karena seharusnya kalau Mas bilang itu bisa ya yakinkan gitu. Mas langsung over, saya bisa gitu. Terus saya cocok gitu. Nah, ini lanjut pertanyaan berikutnya. Dan selanjutnya mengenai tentang sebenarnya apa sih masalah yang ingin diselesaikan oleh perusahaan sehingga mencoba untuk merekrut tenaga atau karyawan baru. Oke, sebenarnya untuk rule ini sebenarnya kita sedang ada kesulitan untuk cari orang yang bisa memakai Node.js. Kenapa? Karena Node.js itu agak sulit dicari di Indonesia dan biasanya kalau ada juga itu programmernya nggak bisa bekerja sama dengan baik gitu. Karena kalau kita lihat secara programmer itu kalau udah jago banget kadang-kadang nggak bisa kerja sama dengan baik dan orang bisnis juga bingung sebenarnya dia ngoding apa. Jadi saya expect sebenarnya ke Mas Firdaus jangan seperti itu, walaupun Mas bisa mungkin Node.js dan bisa framework yang saya lihat dari CV Mas bisa Express.js dan JS. Saya berharap Masnya bisa teamwork ke orang bisnis untuk mengerjakan aplikasi yang sedang kita jalankan dan proyek ini. Oke, saya boleh ngomong? Boleh. Kalau Mas yakin bisa, misalnya, ya saya bisa sama gitu ya, bilang aja gitu. Jangan dia udah ngomong ya udah gitu ya bingung saya ini orangnya sebenarnya bisa atau enggak, saya udah bilang ekspektasi kayak gitu. Terus saya ngomong lagi, saya juga bisa, kebetulan saya bisa melakukan Node.js dan saya juga akan berusaha untuk tidak menjadi seorang yang susah untuk diajak bekerja sama. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Mas Firdaus? Mungkin untuk proses selanjutnya Pak bagaimana?
Oke, untuk proses selanjutnya mungkin kita nanti ada sedikit skill interview sama ada ngomong sama manajer IT sedikit. Sama terakhir mungkin kita ngomong sama ownernya untuk memastikan sebenarnya Mas orang yang tepat di perusahaan ini. Oke, tapi sebelum sampai ini ada pertanyaan lainnya sampai sini? Saya rasa sampai di situ dulu, Pak. Oke, saya ingin nanya pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu untuk ekspektasi gaji Mas berapa ya? Kalau ekspektasi gaji saya disesuaikan dengan UMK di daerah yang tempat perusahaan Bapak ada berdiri. Oke, baik. Terima kasih untuk interviewnya. Selamat siang, Mas Firdaus. Saya harap interviewnya berjalan dengan baik. Oke, ini kan udah selesai kan? Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi kalau Mas agak confident, tapi ini kalau Mas nggak confident agak susah sih. Jadi nanya ya udah langsung tanya aja. Menurut Mas, setelah kita interview 30 menit nih, Mas rasa saya orang cocok nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, kalau itu Mas agak confident untuk nanya itu. Oh, itu kalau saya pede banget ya. Iya, karena saya sendiri, saya confident untuk menjadi anggota tim Mas, dan saya confident untuk menyelesaikan masalah hal tersebut. Nanti kalau dibilang confident, ya udah kemungkinan 80% pasti lanjut itu. Kalau dibilangnya confident, berarti ada yang salah antara Masnya emang nggak meyakinkan dia selama interview atau Masnya kemahalan. Itu deh. Sama satu Mas, kalau pertanyaan yang tadi yang gaji-gaji itu gimana? Kalau gaji, kalau Masnya UMK itu kan udah pasti. Cuman kalau Mas punya ya ekspektasi salary, itu Mas tanya dulu ke dia. Kalau boleh tahu. Maksudnya, kalau kan baru pertama kerja nih, nggak mungkin kan belum ketes skillnya gitu. Berarti kalau saya jawab sesuai UMK gitu aja. Ya nggak, kalau UMK udah pasti UMK sih. Nggak, udah pasti UMK. Itu nggak salah. Saya takutnya tadi Mas mintanya di angka exact gitu. Maksudnya di angka exact misalnya 7 juta, 6 juta, 5 juta. Nah itu berbahaya kalau nanya kayak gitu. Mas jangan langsung angka exact. Ya nanyanya misalnya kalau ditanya ekspektasi salary, Masnya tanya balik. Sebenarnya kalau boleh tahu untuk lowongan ini dan untuk range gajinya berapa gitu. Itu SR-nya masih ngomong. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu nggak apa-apa? Iya, ya sebenarnya mungkin Mas bisa ngomongin depan kayak gini. Ya sebenarnya saya juga kalau untuk gaji masih mikir-mikir sih, Mbak atau Bapak. Kalau boleh tahu sebenarnya untuk lowongan ini dan di perusahaan Bapak, range gajinya berapa dan benefitnya apa saja. Nanti kan jelasin tuh. Nah, kalau udah sampai situ, ya udah nanti Mas cocokin aja, cocok nggak? Tapi kayaknya kalau udah UMK udah pasti cocok, mau apapun ceritanya. Kalau nggak lucu dia. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini udah ada email. Apa? Sudah sih, sudah cukup jelas. Ini nanti di-upload kan ya Mas ya, biar saya bisa lihat lagi kan? Oh, maksudnya mau review dulu sebelum di-upload gitu? Oh iya. Maksudnya Mas mau apa? Enggak kan, saya kan lupa nggak nyatet tadi, kalau ada lupa-lupa. Oh iya, itu. Tapi kayak nggak tahu, nanti tergantung tim saya. Ini mau potongan mana yang mau diupload. Ini fullnya saya rekam sih, nanti saya kasih deh. Oke. Bisa jadi cuma menit pertama, 2 menit pertama, 2 menit terakhir, tergantung mereka aja yang mau yang mana. Oke, udah sampai sini. Makasih banyak Mas Ahmad, Mas Firdaus. Semoga sukses interviewnya. Satu lagi paling tips dari saya, santai aja gitu. Banyak kalau yang postgraduate itu, satu lagi tips saya sebelum ini berakhir, kedengaran nggak ya? Halo Mas Firdaus? Putus ya? Di desa nih. Putus nggak ini? Oke, satu lagi tipsnya sebelum saya ini berakhir. Jadi ya kalau selama interview nyantai aja. Apalagi kalau fresh graduate, ya nggak mungkin one shot. Bisa jadi one shot. Tergantung maksudnya. Tapi kalau misalnya nggak ada kesalahan selama interview atau misalnya nggak bisa ngerjain ini, ya itu nggak masalah ya. Namanya kita belajar. Jadi banyak yang fresh graduate itu grogi terus
bingung mau ngomong apa gitu. Ya itu lebih lucu karena dia takut nggak ke hiring. Kedengaran nggak? Internetnya nggak kuat mas, punya saya kayaknya deh.